siang para mahasiswa peserta KKN tahun 2020. Kita ketemu lagi di dalam kegiatan pembekalan KKN ya, di mana saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung. Kita bertemu secara online, tapi Ibu yakin bahwa tidak mengurangi rasa atau semangat saudara semua untuk dapat melaksanakan atau menjalankan kegiatan KKN nanti ya. Nah, ini semua tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami bersama, yaitu penyebaran virus COVID-19 ya. Nah, pada saat ini Ibu akan membawakan materi atau menyampaikan materi tentang bagaimana peluang usaha di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Kita tahu bersama COVID ini sudah dimulai atau sudah mulai merebak ya, itu sekitar Januari 2020 ya, di Wuhan, Cina, dan sampai kepada Indonesia ini sekitar awal Maret ya. Jadi dampak daripada COVID ini ya sudah saudara juga rasakan ya, mulai dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat ya, di mana korban dari COVID-19 ini sudah sangat banyak. Di Indonesia saja data terbaru atau terakhir itu sekitar 39.294 orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Nah, lalu saudara juga bisa rasakan ketika proses belajar mengajar tidak dapat berjalan di dalam ruangan seperti biasanya ya, semuanya itu serba online. Nah, lalu yang terkena dampak yang besar juga adalah pasar ya. Kita lihat pasar ini menjadi lesu ya, karena kegiatan masyarakat produksi sampai kepada distribusi dan konsumsi itu menjadi terbatas. Orang sudah tidak lagi atau agak susah untuk pergi ke pasar untuk bertemu dengan orang ya, seperti demikian. Nah, sesuai dengan tema kita atau judul hari ini, apakah pandemi COVID-19 ini dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara ya. Nah, karena kita akan berbicara mengenai bisnis apa yang kira-kira cocok di dalam cocok dikembangkan pada situasi sekarang ini. Nah, kita harus melihat dulu apakah COVID ini dia berpengaruh atau tidak. Nah, sebelum kita bisa menjawab berpengaruh atau tidak, ada harusnya ada tiga informasi awal yang saudara miliki ya, saudara miliki. Yang pertama yaitu adalah seberapa masif penyebaran daripada COVID-19 ini ya. Yang kedua adalah berapa banyak yang masyarakat yang terinfeksi ya. Lalu bagaimana atau berapa besar tingkat kematian daripada infeksi tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah berapa lama penyebaran daripada virus ini ya. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan informasi awal seperti ini ya, saudara dapat menjawab apakah pandemi ini dia mempengaruhi proses atau kegiatan ekonomi suatu wilayah atau tidak ya. Misalnya Ibu contohkan, kalau ternyata misalnya di Kabupaten Manokwari, ternyata virus ini dia berkembangnya lama ya, ataukah pasien ini dari awal Maret sampai sekarang meningkatnya itu tidak cepat ya. Artinya misalnya dari awal Maret cuma satu pasien, lalu pertengahan April meningkat jadi 2 atau kembali menjadi 1 ya, itu artinya bahwa penyebarannya tidak cepat. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah dia berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi atau tidak. Nah,
ini juga kita lihat bahwa pemerintah juga kan telah membatasi ruang gerak masyarakat dalam rangka untuk membatasi juga pergerakan daripada penyebaran virus ini. Nah, tentunya kalau di suatu wilayah atau daerah itu peningkatan kasusnya ini tinggi, maka dia akan lebih banyak berpengaruh terhadap pergerakan atau kondisi ekonomi. Masyarakat akan lebih lagi dibatasi di dalam pergerakan. Misalnya dibatasi jam-jam keluar, ya. Orang sudah dilarang atau dibatasi untuk jarak jangkauan perginya dan lain sebagainya, ya. Otomatis jawabannya adalah iya, ya. Pandemi ini dia berpengaruh terhadap kondisi atau kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, ada dua sisi yang bisa kita lihat, ya. Kalau dari ilmu ekonomi itu ada yang namanya permintaan dan penawaran. Permintaan, kalau kita bicara permintaan tentunya dari sisi konsumen. Nah, untuk saat ini permintaan terhadap atau untuk saat ini masyarakat dia lebih banyak mengkonsumsikan uangnya atau mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan makan dan minum, ya. Sedangkan yang non makanan sudah jarang atau menurun. Misalnya orang tidak lagi untuk pergi berwisata, orang tidak lagi pergi ke mall untuk misalnya nonton film atau belanja pakaian dan lain sebagainya, ya. Orang lebih konsen terhadap bagaimana menyiapkan bahan pokok di rumah, ya, karena dengan pemikiran bahwa untuk mengantisipasi siapa tahu di waktu yang akan datang pemerintah lebih memperketat lagi ruang gerak masyarakat dalam rangka untuk membatasi perkembangan COVID itu sendiri, ya. Nah, kalau dari sisi tadi konsumsi, produksi pun demikian, ya. Produksi pun demikian, COVID ini dia sangat berpengaruh terhadap industri pengolahan, ya, pengolahan. Nah, lalu bagaimana dengan sisi penawaran? Tadi kan permintaan dan penawaran. Sisi penawaran kita bicara sisinya pedagang, ya, sisinya pedagang, ya. Pedagang mereka sudah tidak lagi atau mereka tidak berani, ya, tidak berani menjual barang dalam jumlah yang banyak, ya, dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena pendapatan masyarakat untuk saat ini itu tidak banyak atau mengalami penurunan. Kalau biasanya situasi normal, ya, seseorang itu bisa bekerja dengan berbagai macam pekerjaan, ya. Jadi satu hari bisa 2 atau 3 pekerjaan. Otomatis pendapatan yang dia peroleh akan lebih banyak. Tetapi di dalam situasi seperti begini, ya, misalnya pegawai negeri dia hanya mendapatkan gaji atau tunjangan, ya. Yang kalau situasi normal mungkin dia bisa dapat ada pekerjaan-pekerjaan di luar yang bisa dia tangani dan pendapatannya bisa bertambah, ya. Karena selain pegawai yang terkena dampak banyak juga ini adalah pekerja-pekerja kasar, ya, misalnya, atau pekerja harian, ya, banyak yang di PHK, sehingga daya beli masyarakat ini sangat rendah. Pedagang tidak berani, ya, pedagang tidak berani untuk mengambil resiko menawarkan barang dalam jumlah banyak. Dan juga kebetulan di situasi seperti begini pasokan barang itu terhambat, ya, pasokan barang itu terhambat karena barang misalnya untuk Manokwari lebih banyak kan ada yang dari Surabaya, permintaan dari Surabaya atau dari kota-kota lain, ya, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, pertanyaan utama kita atau
ya yang menjadi pokok bahasan kita yang utama, peluang usaha apa yang bisa dikembangkan di tengah COVID-19 ini, ya. Ada 3 hal yang menurut Ibu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tentang selera, ya, selera. Yang kedua adalah harga barang lain. Yang ketiga yaitu pendapatan masyarakat atau pendapatan konsumen, ya. Nah, selera, kita bicara mengenai selera berarti apa yang disukai oleh seorang konsumen, ya, apa yang disukai, apa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Itu yang harus pertama diteliti dulu, ya, harus pertama kali diteliti. Lalu ketika kita sudah mendapatkan jenis barang ini yang disukai oleh konsumen, ya, lalu kita yang berikutnya adalah kira-kira harga yang bisa kita tawarkan ke konsumen itu berapa, ya. Ingat kita di situasi yang ruang geraknya dibatasi, ya. Nah, kira-kira kalau jenis barang yang kita sudah tahu ini, ya, menurut penelitian kita, ini kita kira-kira mau kasih harga berapa, ya. Karena kalau harga barang kita yang kita tawarkan ini dia mahal, maka konsumen akan berlari kepada atau beralih, ya, kepada barang lain yang kira-kira fungsinya sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri, ya. Lalu yang perlu diperhatikan ketiga adalah pendapatan, ya. Karena selera dia akan dipengaruhi oleh pendapatan juga, ya. Jadi pendapatan masyarakat atau pendapatan konsumen itu sendiri, ya. Nah, dengan melihat atau dengan berdasarkan ketiga hal tadi, ya, dan juga penjelasan Ibu di awal, ya, kira-kira peluang usaha apa? Ya, untuk menjawabnya kita dapat lihat, dan kita kalau menyimak apa yang tadi saya dari sejak awal bilang bahwa yang pertama yang cocok, ya, menurut Ibu cocok untuk dikembangkan atau dijadikan usaha adalah usaha bapok atau bahan pokok, bahan makanan pokok, ya. Apa saja, beras, bisa kan, gula, telur dan lain sebagainya, ya. Karena orang sekarang lebih cenderung untuk membeli bahan pokok, bahan makanan pokok, ya. Yang kedua, yang sekarang saya lihat ini karena orang lebih banyak waktunya di rumah, ya, maka orang lebih banyak menanam, ya, atau berkebun, entah tanam sayur, tanam buah, ataukah memelihara ikan yang tadinya dalam situasi normal orang tidak melakukan itu, ya. Jadi kalau misalnya di lokasi KKN saudara, ya, ada yang punya lahan luas, ya, bisa saudara usulkan untuk menanam itu sayuran, ya, sayuran jangka pendek, jangan sayuran jangka panjang atau tumbuh tanaman jangka panjang, ya, saya pikir nanti lama, ya. Tetapi kalau sayuran yang 1 bulan 2 bulan sudah bisa panen, ya, bisa. Ataukah saudara sarankan untuk memelihara ikan, ya, memelihara ikan. Mungkin kalau ikan hias tidak, ya, tapi kalau ikan mungkin lebih kepada ikan yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang, ya. Nah, mungkin pertanyaan saudara adalah bahwa Ibu itu kan biasa saja, terus apa yang spesial, apa yang bisa membedakan dengan situasi normal. Nah, sekarang yang banyak saudara temui, ya, mungkin saudara sebenarnya sudah tahu, sudah pernah lihat dan jumpai misalnya melalui media sosial. Nah, ada sistem penjualan yang namanya sistem penjualan online, ya. Sistem penjualan online ini sangat praktis, ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama yang saudara harus menunggu jualan, ya, berjam-jam, ya. Tetapi belum tentu juga ada yang beli, ya. Lalu tidak membutuhkan tempat yang luas atau tempat khusus, ya, yang harus dibangun dan lain sebagainya. Sistem penjualan online ini, ya, diprediksikan akan familiar dengan masyarakat. Walaupun mungkin COVID ini sudah tidak ada, tetapi orang akan terbiasa dengan sistem penjualan online, ya. Karena kebiasaan orang tinggal di rumah, ya, orang akan tidak lagi menyukai untuk pergi ke pasar, ya.
karena akan ketemu banyak orang ya, dengan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, kalau ya pada situasi biasa kita dapat membeli, lalu kita misalnya ketemu pedagang, kita ada tawar menawar harga ya dengan jumlah barang yang kita inginkan ya. Di sistem online ini kita tidak perlu tatap muka langsung ya, kita bisa menggunakan berbagai media sosial yang ada, misalnya Facebook ya, Facebook atau Instagram, ataukah kalau Manokwari biasanya ibu lihat itu ada namanya misalnya ini jual beli Manokwari. Itu adalah media-media atau sarana yang bisa kita gunakan untuk menjual barang yang kita mau dagangkan ya. Jadi peluang usaha apa tadi? Orang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, memenuhi kebutuhan makan dan minum. Saudara dapat menganjurkan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar saudara untuk menjual itu. Yang kedua tadi adalah hasil-hasil kebun. Ya, hasil kebun bisa saudara jual atau orang-orang di sekitar saudara jual, tetapi juga bisa dikonsumsi sendiri. Nah, tetapi kalau non makanan mungkin di sini saya tidak anjurkan, karena orang tidak lagi seleranya masyarakat sudah berbeda ya, tidak lagi ke arah yang non makanan yang lebih banyak, tetapi ke arah yang memenuhi kebutuhan makan dan minum. Jadi berbeda ya. Yang menjadi spesialnya di sini adalah bagaimana sistem penjualannya ya. Sistem penjualan yang saya sarankan sini adalah sistem penjualan online. Saudara tidak usah, jadi misalnya saudara punya sayuran atau bapak ibu di sekitar rumah saudara punya jualan makanan ya, tidak perlu ditaruh di depan rumah dengan waktu yang lama. Cukup saudara memotret ya, buat gambar foto ya, lalu masukkan di dalam Facebook saudara misalnya, atau Facebook bapak ibu yang bersangkutan, dengan mencantumkan harga dengan jumlah barang yang dijual seperti begitu. Nah, itu waktunya akan singkat ya, waktunya akan singkat. Lalu tadi mungkin banyak pekerjaan rumah yang bisa dilakukan ya, daripada hanya menunggu jualan atau barang-barang itu terjual di rumah begitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa ibu sampaikan. Ada juga contoh-contoh, misalnya kalau di Manokwari ini saudara bisa lihat juga ya, nanti buka-buka Facebook itu ada namanya toko sayur dan buah Anggi. Nah, ini sangat menarik karena ada beberapa orang yang membentuk satu komunitas begitu. Mereka membeli barang-barang dari petani-petani yang berasal dari luar Manokwari ya. Mereka membeli terus mereka mencantumkan kira-kira jenis sayur apa saja ya dengan harganya ya. Mereka buat sedemikian rupa cantiknya ya, lalu mereka tawarkan kepada masyarakat ya. Apakah masyarakat pergi ke sana ke tempatnya untuk membeli? Tidak ya. Kita tinggal memesan ya, kita tinggal memesan apa saja yang bisa, apa saja yang kita mau ya, jenis makanan apa yang kita mau, jenis sayuran apa yang kita mau ya. Jadi saran saya kepada adik-adik yang mau KKN ya, saudara bisa membantu masyarakat di sekitar saudara ya, yang mungkin mempunyai bisnis ya, tetapi saat ini terkendala dengan penjualan ya. Tidak perlu untuk kita pergi berjualan di pasar seperti biasanya. Tidak perlu kita membawa dagangan kita door to door dari rumah ke rumah, ataukah karena pekerjaan rumah banyak, kita tidak perlu menunggu di rumah seharian penuh ya, menjaga jualan kita. Tetapi ada satu sistem yang sangat praktis ya, mudah ya, yang dapat dilakukan.
saudara pun dapat mempekerjakan orang lain, ya. Ketika ada pemesanan, ya, saudara bisa mempekerjakan misalnya ojek, ya, ataukah ya tukang ojek untuk mengantarkan barang-barang yang sudah dipesan oleh konsumen. Jadi praktis, ya. Tinggal nanti memperhatikan juga kualitas daripada barang yang dijual, ya, karena kualitas dia berpengaruh juga terhadap jumlah barang yang akan dibeli, ya. Jadi jangan, ya, karena di tengah COVID orang tidak bisa jalan kemana-mana untuk berbelanja, lalu kita jualannya asal-asalan, produk yang kita jual asal-asalan juga tidak, ya, tidak boleh seperti begitu, karena produk yang kita jual orang lain pun menjualnya, kita sebut sebagai pesaing, ya, orang lain juga menjualnya. Jadi kualitas itu tetap harus dijaga, higienis, ya, kebersihannya itu juga perlu diperhatikan, ya. Mungkin demikian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan sukses untuk kalian semua dalam menjalankan program KKN. Tuhan memberkati.